Isu merebaknya influenza subclade K yang kerap disebut sebagai super flu belakangan menjadi perhatian publik setelah lonjakan kasus dilaporkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat hingga saat ini sebanyak 62 orang terkonfirmasi terpapar super flu. Meski belum dinyatakan sebagai wabah, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat risiko, upaya pencegahan, serta langkah penanganan yang disiapkan pemerintah, kami akan mengulasnya bersama Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Jopos TV. Terima kasih sudah diundang. Ya, Prof, dari kacamata medis, seberapa serius ancaman superflu dibanding influenza lainnya dan seperti apa sebenarnya superflu ini? Ya, karena Mbak Rati mulai dengan dari kacamata medis, maka saya juga ingin menjelaskan bahwa dari kacamata medis dan kesehatan sebenarnya tidak ada istilah superflu. Itu istilah yang dipakai di masyarakat dan bahkan juga di media. Dari kacamata medis atau dari kacamata ilmu kesehatan yang terjadi adalah influenza akibat virus H3N2 subclade K, gitu ya. Nah, virus H3N2 sendiri bukan virus yang baru. Itu virus influenza biasa yang sudah lama dikenal. Yang baru adalah yang kata-kata subclade K di belakangnya itu. Jadi virus H3N2 yang selama ini sudah ada, sejak 1960-an sudah ada, sekarang ada mutasi, bermutasi selama sekitar 7 kali sehingga keluar subclade K. Kenapa orang mengatakan super flu? Karena memang seperti tadi juga Mbak Rati sampaikan pada pembukaan, dia merebak di banyak negara, terutama di negara 4 musim ya, mulai dari Jepang, Kanada, Amerika, Inggris, menyebabkan peningkatan kasus di negara-negara itu, dan karena itulah mereka menyebutnya sebagai super flu. Pada dasarnya adalah influenza akibat virus influenza A H3N2. Seperti kita ketahui, virus influenza itu ada 4 sebenarnya, A, B, C, D, tapi yang menyerang manusia biasanya A sama B, atau lebih sering lagi A. Dan virus influenza A itu dinamai dengan huruf H dan huruf N. Jadi ada H1N1, ada H2N2, ada H3, ada H4, H5, H9, dan seterusnya. Nah, yang sekarang ini, yang subclade K ini, yang disebut sebagai superflu, adalah yang H3N2, tapi subclade-nya subclade K. Itu kira-kira penjelasan tentang penyebab virus yang sekarang, penyakit yang sekarang ditulis sebagai superflu ini. Ya, Prof, kemudian apakah penggunaan istilah superflu ini tepat secara ilmiah atau berpotensi menimbulkan kepanikan publik? Ya, seperti saya katakan tadi, ini tidak digunakan secara ilmiah sebenarnya, tapi ini digunakan di masyarakat saja. Dan sekali lagi, kenapa mereka gunakan? Karena memang terjadi peningkatan. Tapi saya setuju sekali dengan Anda, ini juga sudah beberapa kali saya diwawancara media, karena orang jadi khawatir gitu dengan istilah superflu. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir berlebihan, walaupun kita memang harus waspada, karena ini memang ada sesuatu yang baru, subclade-nya, dan memang menyebar lebih banyak di banyak negara, walaupun di kita baru dilaporkan 62, hanya saja memang soal berat atau ringannya secara umum tidak lebih berat dari yang lainnya, dari virus influenza yang lain. Hanya saja karena jumlah kasusnya banyak sekali, tentu saja artinya di negara-negara itu akhirnya kasus yang berat akan muncul, akan terlihat. Jadi seakan-akan memang kasusnya jadi lebih berat karena jumlah pasiennya memang banyak, dan mereka mengatakan bahwa ini dalam sekian tahun ini salah satu serangan influenza yang berat yang mereka hadapi di beberapa negara itu. Saya kira Amerika sampai 30 Desember mengatakan juga tertinggi yang ada di New York dan sebagainya. Ya, berarti jika dibandingkan dengan influenza yang common di Indonesia saat ini, superflu ini bisa dikatakan sama saja atau tingkat risikonya lebih berat begitu, Prof, untuk di negara bukan 4 musim seperti Indonesia? Ya, sekarang kita mesti cek dulu sebenarnya berapa banyak. Saya kalau tidak terlalu yakin kalau cuma hanya 62 ya, karena kalau kita lihat di banyak negara ini sudah mendominasi. Mungkin di kita belum mendominasi, tapi barangkali juga kasusnya lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, memang datanya menunjukkan bahwa dia lebih mudah menular. Itu bukti dari banyak negara. Jadi bukan tidak mungkin di kita kalau toh ada juga akan lebih mudah menular. Tapi yang ketiga yang saya sudah sampaikan tadi, memang tidak lebih berat dari influenza yang lain, yang H1N1 atau katakanlah H3N2 yang bukan subclade K, tidak lebih berat. Hanya kalau nanti kasusnya jadi banyak, maka jumlah yang berat akan terlihat dan itu akan tercatat lebih berat gitu. Jadi saya kira kita amati dulu sekarang perkembangannya dari waktu ke waktu, apakah akan meningkat tinggi seperti di. Jadi pada bulan November WHO sudah mengatakan yang meningkat tinggi memang di belahan utara Khatulistiwa karena memang mereka sudah menghadapi musim dingin. Tapi baru-baru ini Australia yang tidak musim dingin, Australia kan musimnya berbeda ya, itu juga menghadapi peningkatan kasus. Jadi saya kira kita wajib mengamati, tapi tidak perlu khawatir berlebihan.
Ya, dengan 62 kasus yang sudah terkonfirmasi begitu ya Prof, apakah Indonesia sudah masuk fase early warning? Karena ini adalah virus H3N2, artinya memang penyakit virus yang selama ini ada di Indonesia juga sudah ada H3N2, bukan hanya di luar negeri, yang belum ada kan subclade K-nya. Maka kita tentu saja perlu waspada saja, gitu ya. Ini adalah salah satu jenis flu musiman yang kebetulan sudah bermutasi, jadi kita perlu waspada. Jadi barangkali gambarnya agak terlalu berlebihan kalau kasih ini kan gambar pada COVID sebenarnya ya. Ini membuat orang juga khawatir. Tidak seperti ini gambarannya. Yang terjadi adalah yang mesti pakai masker misalnya adalah mereka yang sakit, bukan mereka yang sehat. Jadi kita perlu waspada, kita lihat ikuti perkembangan. Nah, tapi yang penting memang harus ada surveillance. Surveillance itu ada pengamatan kasus yang jelas untuk dua hal. Satu, apakah ada peningkatan kasus atau tidak. Yang kedua, surveillance genomik. Jadi yang pertama kita lihat apakah peningkatan kasus di poliklinik, rawat inap atau tidak, atau ICU barangkali, itu mesti dinilai, mesti ada angkanya. Tapi yang kedua, kita mesti juga lakukan surveillance genomik untuk tahu persis apa saja jenis uh, influenza yang sekarang beredar di Indonesia. Apakah H3N2 subclade K cuma 62, apa ada H3N2 yang lain, apakah ada H1N1 saja ada dua. Ada H1N1 biasa, ada H1N1 pandemi 2009 walaupun itu sekarang ini mendominasi. Jadi kita mesti lihat datanya itu secara komplit, kemudian kita bisa melakukan langkah yang lebih lanjut kalau sudah lengkap datanya. Ya dok, jika gitu, kemudian apabila adanya lonjakan kasus, apakah sistem layanan kesehatan di Indonesia saat ini cukup untuk menghadapinya? Ya, kalau kita lihat dari pengalaman kita, tentu kita sudah pengalaman menghadapi berbagai hal. Saya percaya kita juga siap menghadapi kalau ada peningkatan kasus, dan kita harapkan memang kita berbeda dengan yang negara empat musim, peningkatan kasusnya tidak setinggi di dia. Jadi saya kira masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir untuk hal itu. Saya yakin pelayanan kesehatan kita siap menghadapinya dengan baik. Oke, baik. Kemudian kapan flu harus dianggap tidak normal dan perlu penanganan serius, dan apa risiko pasien jika menunda ke fasilitas kesehatan, Prof? Semua flu tidak normal. Orang sehat nggak kena flu. Semua flu tidak normal. Itu yang mesti diketahui. Tetapi kalau flu 2-3 hari kemudian tidak memberat, kita bisa lebih tenang menghadapinya. Karena sebagian besar flu itu ringan, dapat diobati dengan istirahat di rumah, obat-obat simptomatik. Kalau dia memberat, dalam beberapa hari memberat, dia mesti berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Apalagi kalau yang memberat itu pada kelompok risiko tinggi, lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, itu kelompok-kelompok seperti itu, kalau flu-nya memberat, dalam beberapa hari sedang ada H3N2 ini, maka baik untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan. Tapi flu yang ringan juga bukan hal yang normal. Flu adalah gangguan kesehatan yang mesti kita waspadai. Ya, simptom apa yang harus diwaspadai begitu dok ketika kita memang butuh untuk datang ke fasilitas kesehatan? Sebelum sampai situ, yang mesti kita kerjakan ada tiga. Nomor satu, tentu jaga daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh yang baik itu bisa mencegah berbagai penyakit termasuk flu. Itu satu. Yang kedua, kalau mulai ada gejala, kalau seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau kelompok risiko tinggi datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Belum tentu super flu, tapi bagus memeriksakan diri. Yang ketiga, untuk mereka yang sakit ada dua hal. Kalau bisa istirahat di rumah, kalau tidak bisa istirahat di rumah, kalau harus keluar rumah, ya gunakan masker untuk tidak menulari orang lain di sekitarnya. Ya, kemudian Prof, apakah Kemenkes terlihat sudah memiliki roadmap untuk menghadapi potensi mutasi virus atau sebagainya? Mutasi virus akan terjadi dari waktu ke waktu. Jadi Kementerian Kesehatan tidak perlu ada roadmap untuk itu. Mutasi virus pasti terjadi dari waktu ke waktu. Cuman memang kita harus perlu saja mengamatinya secara jelas. Karena itulah yang saya usulkan tadi, ada surveillance, bukan hanya surveillance jumlah kasus, tapi juga ada surveillance genomik untuk tahu apa saja perubahan kasus yang ada dari waktu ke waktu. Terima kasih telah bergabung bersama Geopos TV Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.